Yo, halo guys, balik lagi ke Fisik Kentang. Dan buat yang pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Gue sering dapat komentar yang minta untuk bahas karakter yang ahli kungfu. Tapi gini bos, gaya kungfu itu banyak. Ada Tai Chi, Bajikuan, Baguazhang, dan masih banyak lagi. Jadi kali ini kita akan membahas salah satu gaya kungfu, yaitu Drinking First atau jurus Kobam. Sebelumnya di sini kita akan merubah kata ini jadi kata Kobam, supaya channel ini tetap aman dari segala aturan. Jurus Kobam sempat populer di Indonesia lewat film aksi dari Jackie Chan. Dia yang mempopulerkan jurus Kobam di dunia film. Dan fakta menarik bahwa orang yang pakai jurus Kobam itu nggak bener-bener Kobam guys. Ini gerakan yang meniru orang lagi Kobam. Karena kalau orang lagi beneran Kobam, biasanya mukul tuh serampangan ya, boro-boro pakai jurus. Jadi kali ini kita akan membahas 10 karakter dengan bela diri jurus Kobam dalam fighting games. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalian untuk klik subscribe untuk mendukung channel ini. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ulasannya. Di peringkat 10 ada Lee. Lee adalah karakter pertama di Street Fighter yang menggunakan jurus Kobam. Dia adalah seniman bela diri dari Tiongkok yang hanya melawan orang yang dianggap sebagai petarung sejati. Fakta menarik, saudara kembar Yun dan Yang adalah keponakan dari Lee. Enggak ada banyak hal yang kita tahu dari dia, bahkan gameplaynya sendiri nggak terlalu menggunakan jurus Kobamnya. Tapi ya mau gimana lagi, ini masih awal-awal dari game fighting muncul di dunia, jadi wajar kalau nggak terlalu mencolok dari segi gameplaynya. Di posisi ke-9 ada Drinking Master. Dia adalah karakter dari game Martial Master. Di game ini semua nama orang akan diganti dengan nama bela dirinya. Jadi kita di sini nggak tahu nama mereka asli itu siapa. Dia adalah kakek yang baik hati yang mengadopsi Reika. Di antara semua karakter di game ini, dialah yang paling banyak kombonya. Dan serangannya sangat cepat. Dia punya jurus counter yang sangat kuat dan juga bisa menyerang musuh dengan kendinya. Di sini malah kendinya tuh udah kayak double stick gitu, diputer-puter, serangannya mantep banget. Sedikit informasi yang kita tahu dari dia, tapi yang jelas jurus maboknya lebih baik daripada Lee. Di posisi ke-8 ada Cheng Fu. Dia adalah karakter dari game Double Dragon. Cheng Fu adalah seniman bela diri yang super aneh gitu. Mungkin watak-watak orang yang pakai jurus Kobam memang kayak begini kali ya. Entah ya, tapi rata-rata yang kita bahas nanti akan seperti ini. Tampilan dia terinspirasi dari Jackie Chan, meskipun bajunya lebih mirip sama Wong Fei Hung daripada baju-baju yang biasa dipakai sama orang-orang yang pakai jurus Kobam. Kombonya sangat cepat dan selalu memojokkan lawannya. Dia punya serangan anti udara yang jangkauannya jauh banget, udah kayak somersault-nya Gael. Cara bertarungnya liar banget, dia malah bisa nyembur musuhnya pakai air untuk stun lawannya. Lengkap banget ini orang, sayangnya game fighting Double Dragon cuman ini, padahal bisa banget dikembangin karakternya dengan lebih serius di seri-seri lain. Di posisi ke-7 ada Su King Tao. Dia adalah karakter dari game Kensei, game PS1 yang kurang populer tapi keren abis, kayak hidden gem gitu. Kapan-kapan gue streaming deh main game ini. Su King Tao adalah master jurus Kobam dan teman dari ayah Hong Yuli. Tampilannya mirip banget sama gurunya Jackie Chan di film Drinking Master. Gerakannya sangat tidak bisa dibaca dan cenderung ngejelimet. Kalau dibilang kuat sih enggak, cuman dia menang di banyaknya combo dan kecepatan serangan yang sangat tinggi. Dia punya serangan dadakan yang sangat cepat dan langsung menghepas lawannya. Gila, saktinya bukan main. Dia malah bisa ngelempar musuh dengan mendorong pantat musuhnya. Gila, kurang sakti apa coba? Jurusnya rata-rata unik dan sulit banget untuk ditebak. Di posisi ke-6 ada Lei Wulong. Dia adalah karakter dari game Tekken. Sebenarnya dia nggak cuma punya jurus Kobam, dia tipe karakter yang bisa merubah kuda-kudanya bermacam-macam kayak ular, panther, naga, harimau, dan masih banyak lagi. Salah satunya jurus Kobam. Jadi dia lebih ke petarung bela diri kungfu Cina secara utuh gitu. Tapi kalau dibilang sepenuhnya jurus Kobam ya enggak juga. Tapi beberapa gerakannya cukup untuk disebut sebagai pengguna jurus Kobam. Dia adalah karakter yang cukup sulit dikuasai karena ada banyak stance atau kuda-kuda yang bisa berubah kapan saja. Apalagi dia adalah karakter yang punya stance paling banyak di seri ini. Dia diceritakan sebagai polisi Cina yang kisahnya tuh rada mirip sama Jackie Chan di film Police Story. Dia orang yang humoris dan gak cuma itu. Di Tekken 3, tampilan dia juga dibikin mirip sama film Jackie Chan di Police Story. Benar-benar membuat karakter Lei Wulong ini menjadi karakter yang mendefinisikan Jackie Chan secara keseluruhan. Sebenarnya gue mau masukin dia di posisi ke-9 karena nggak sepenuhnya pakai jurus Kobam. Tapi karena dia cukup populer ya gue taruh di posisi ke-6.
Di posisi kelima ada Jamie Shu. Dia ada karakter yang baru debut di Street Fighter 6 sebagai rival dari tokoh utamanya yaitu Luke. Sebenarnya dia diciptakan karena ada banyak fans yang bilang kok Street Fighter udah nggak pernah munculin lagi karakter yang punya jurus Kobam. Dan akhirnya dibuatlah karakter Jamie Shu yang dengan gaya kekinian lah. Dia adalah breakdancer yang punya keahlian bela diri jurus Kobam. Dia bertarung sembari minum untuk menambah combo dan powernya. Perlu diperjelas, air yang diminum sama Jamie itu bukan Homer atau alkihil. Bukan guys, itu cuma teh herbal yang bikin dia lebih kuat. Mungkin kayak teh sisri campur rebusan air jengkol atau apa entahlah. Itu juga terjadi karena banyak yang protes kok remaja minum alkihil gitu untuk di game fighting. Jadi developernya bilang kalau itu teh coy, bukan Homer gitu. Ya emang ada banyak banget kendala untuk dalam pembuatan karakter ini. Serangan dia rata-rata combo super cepat dan jurus follow up. Kalau kita minum sampai 4 kali atau minuman kita dalam kondisi maksimal, dia akan berubah menjadi merah. Dan gak cuma serangannya yang makin kuat, serangannya juga jadi lebih cepat dan kombonya juga jadi lebih banyak. Di posisi keempat ada Bo' Rai Cho. Dia adalah karakter yang muncul di game Mortal Kombat Deadly Alliance. Di awalnya dia punya bela diri sumo sama drinking fist, tapi setelah Mortal Kombat Armageddon dia cuma punya jurus drinking fist gitu atau jurus Kobam. Dia adalah sekutu dari Raiden yang menjadi master dari Liu Kang dan juga Kung Lao. Meskipun dia gendut, jorok, hobi Kobam, dia cenderung petarung yang sangat kuat dan gerakannya cepat serta jangkauan yang sangat jauh. Bahkan dia bisa menyerang musuhnya pakai perut terus mantul menjaga jarak dengan lawannya. Udah badannya segede gitu, mobilitasnya luar biasa banget. Ini adalah karakter yang sangat unik, bahkan cuman dia yang bisa make muntahnya jadi jurus. Dimana pas lawan yang injak muntahnya, mereka akan kesulitan berdiri dan kita bisa menyerang musuh kita dengan sangat mudah. Terus kalau yang lain bisa nyembur air dari mulutnya terus jadi api, dia bisa pakai kentutnya untuk jadi bahan bakar super alami lewat tokai coy untuk fatality musuhnya. Sayangnya belum ada kejelasan apa karakter ini akan muncul di game Mortal Kombat 1. Atau bisa jadi Madame Bo ini aslinya Bo' Rai Cho yang di gender swap di game ini. Bisa jadi. Di posisi ketiga ada Qin Jiansai. Dia adalah karakter dari game King of Fighters. Dia karakter yang 90% terinspirasi dari karakter Yu Suiqian di Drinking Master. Dimulai dari penampilan, penokohannya sebagai guru kungfu, orang tua yang senang Kobam, dan orang yang santai. Dia bertarung dengan segala jangkauan dari serangan jarak dekat sampai serangan jarak jauh. Dia menyerang dengan gaya bertarung yang cukup unik gitu. Dia bisa dari posisi tidur tahu-tahu nyerang lompat ke arah lawan yang jangkauannya jauh banget. Dia juga memakai kendinya untuk menyerang musuhnya. Dia punya jurus semburan api lebih dulu daripada Bo' Rai Cho. Hebatnya dia, kalau Bo' Rai Cho itu kudu megang obor atau apapun lah itu untuk nyembur api. Kalau dia dari air yang dia minum itu tanpa alat apapun bisa ngeluarin api coy. Gila, kurang sakti apa coba. Serasa ngeliat karakter Naruto yang ngeluarin api tuh nggak? Nggak cuma ngeluarin api dari congor guys, dia juga bisa ngerubah tubuhnya jadi api dan itu serangannya sakitnya bukan main. Kemampuan maksimalnya ada di game King of Fighter 2002, di mana dia masih memiliki banyak jurus. Namun di King of Fighter 13 dan King of Fighter 14 dia mengalami banyak penurunan. Efek tua kali ya sama keseringan Kobam. Di posisi kedua ada Sun Di. Dia adalah karakter dari game Virtua Fighter. Dia bertarung sambil minum air dalam kendinya. Pada game Virtua Fighter 2 dia bertarung sama seperti karakter-karakter lain pada umumnya. Cuman gerakannya sedikit lebih banyak dan jangkauannya sedikit lebih pendek. Tapi masuk ke game Virtua Fighter 3 ke seterusnya, dia memiliki gameplay yang berbeda, di mana gaya permainannya rada mirip sama Jamie di Street Fighter 6, yang gaya pertarungannya itu akan berubah sesuai dengan berapa banyak air yang dia minum saat bertarung. Sebenarnya kebalik sih, Jamie yang ngikutin dia, karena Virtua Fighter 3 itu sudah ada sejak tahun 1996. Dalam pertandingan, makin sering dia minum, makin merah mukanya dan makin cepat serta makin banyak kombonya. Jadi di sini ada beberapa combo dan gerakan yang mewajibkan dia dalam keadaan Kobam di level tertentu. Beda kayak Jamie yang kalau mau minum itu ada input khusus gitu. Di sini dia bisa minum dari beberapa kombonya. Jadi nggak harus diem anteng terus minum gitu, enggak. Misalnya kalau kita mau banting lawan kita, ya abis musuh kita banting, dia bakal minum secara otomatis. Jadi dia ini adalah karakter yang semakin kuat seiring berjalannya pertandingan.
Di posisi pertama ada Brad Wong. Dia adalah karakter dari game Dead or Alive. Dia gabungan dari Jackie Chan, Lei Wulong, sama Yuan Shu-tien. Dia utuh orang tua, selengean, riang, tukang kobam, gondrong, dan flamboyan. Meskipun senang kobam, dia bertarung dengan rasa hormat yang sangat tinggi dan dia tidak pernah bertarung dengan cara curang. Dia karakter yang cenderung genit sama mereka yang lebih muda kayak Ayane atau Kokoro. Namun dia juga sangat nyaman dengan wanita yang sedikit lebih tua daripada dia seperti Nyo Tengu. Ini sih bukan sedikit lebih tua ya, tapi lebih ke arah tua bangga kayaknya. For your information ya, Nyo Tengu itu usia 1500 tahun guys. Cuman berhubung dia yokai jadi tetap good looking. Lanjut kita bahas lagi mbah-mbah selengean ini. Dia karakter yang bertarung dengan kecepatan yang cukup lambat. Tapi jangan salah, dia punya combo yang rumit dan sulit untuk ditebak. Posisi kuda-kuda yang berubah-ubah, serangannya yang datang dari arah yang gak jelas. Bahkan kalau kita pakai dia, kita jarang ngeliat dia berdiri dengan dua kaki waktu bertarung. Kalau nggak tiduran, ya berdiri pakai tangannya atau berdiri pakai satu kaki. Kalau kita pakai dia itu bertarung dengan posisi tidur, terus berdiri, terus tidur lagi, terus ngadep belakang, dan asli ribet banget. Jujur di antara semua karakter yang pakai jurus kobam, cuma dia yang benar-benar sulit untuk ditebak serangannya dan benar-benar menggunakan jurus kobam secara keseluruhan. Di sini lo bisa spam tombol tendang sama pukul asal-asalan dan bisa jadi combo yang sakitnya bukan main. Jujur gue sering pakai karakter dia meskipun untuk menguasai karakter ini tuh sulitnya minta ampun, tapi lawan kita juga akan kesulitan menghadapi karakter yang ngeselin kayak gini. Jadi bagaimana menurut kalian? Jika ada pendapat lain silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian ulasan dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan konten-konten gabut dari kami. Akhir kata, salam bisi kentang.